Apakah boleh melaporkan teman sekantor yang melakukan korupsi di kantor? Apa hukumnya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Malah itu bagus, itu ingkar mungkar. Positif saja gitu. Ingatkan dulu, nasihatin dia. Kalau dia nggak mau, ancam, saya akan laporkan kamu kalau kamu tidak ya meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, laporkan, tidak ada masalah. Itu ingkar mungkar. Malah kalau anda tidak luruskan, itu berbahaya. Malah kembali kepada kita efeknya. Kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah. Saya mau tanya Ustadz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun, tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya, tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi, tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai, karena semua diawasi oleh dokter. Karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu a'lam. Saya pribadi saya berbicara di alam dai, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertaubat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan menyicipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal soleh. Lalu kalau anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud, sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di halal misalnya meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu, kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu. Karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan? Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini, mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu. Sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Tentu yang masih bisa dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya.
Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis dan dibuka pintu syaitan. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak? Jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar, ustadz itu sering meramal kakak saya. Masalah kehidupan bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam ketergantungan dengan Pak Ustadz itu? Ini bukan ustadz, ini dukun, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Dan saya tentu tersinggung kalau ada ustadz mengatasnamakan seperti ini. Bagaimana caranya mengaku ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai. Nggak benar ini, gitu kan? Nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan. Seperti tadi, bertanya, dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, Masya Allah cukup besar. Dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat dan kemudian, waktu dia bilang kemudian saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya. Gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustadz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya. Sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering. Semua Ustadz tahu kalau dia faham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya, benar. Iya benar Ustadz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kakek benar. Suara kakek Anda, benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu, betul nggak? Betul Ustaz, minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka, betul nggak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul dia tidak pakai jilbab. Anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran. Maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustadz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adabnya. Jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia nggak suka. Dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab. Atau kita iseng teriak di kupingnya orang. Atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan, ya tadi kentut sembarangan, itu pasti semua orang nilai buruk, nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir gitu kan. Secara fitrah berarti itu kata ulama masuk dalam adab pergaulan, harusnya dijauhi dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga, lebih baik dia jaga, karena kata ulama hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi buang angin sembarangan, hal-hal yang pasti orang lihat buruk. Orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia.
termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik, harus diubah ya. Apakah benar dalam Islam dilarang nongkrong? Atau apa ada adabnya? Boleh, bukan tidak boleh. Nongkrong maksudnya di pinggir jalan ya, kumpul-kumpul itu boleh. Karena ini memang dalam hadis Nabi SAW pernah disebutkan, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami punya hajat, kami nggak bisa nggak duduk-duduk. Pasti kami pulang dari masjid, duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya seperti sekarang banyak umat Islam duduk, mungkin di warung kopi, ngobrol-ngobrol gitu. Sahabat sering lakukan, mereka ngumpul-ngumpul. Kami harus ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan, maka berikanlah jalanan haknya. Kata para sahabat, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, memberikan petunjuk kepada orang yang butuh jalan, gitu kan? Ya, ini perintah-perintah Nabi SAW, menjawab salam. Ini semua hak-hak jalanan yang harus dijaga. Jadi bukan malah di jalanan dia malah yang mengambil haknya orang, tapi dia memang memberikan tunjuk, membuat orang merasa nyaman, dapat bantuan, gitu kan, dari orang-orang ini, itu dibolehkan. Ini adabnya. Saya dengar dalam kajian Ustadz, waktu Rasulullah SAW melewati 2 buah kuburan, beliau bersabda kepada para sahabat, salah satu penghuni kubur sedang disiksa karena tidak membersihkan bekas buang air kecilnya atau kencing. Yang saya mau tanyakan, apakah itu membersihkan kemaluannya atau bekas kencingnya? Dalam hal ini toilet atau zaman sekarang, jazakallah khair. Kencingnya masuk lungkup semuanya, dimulai dari kemaluannya sampai tempat bersucinya, semuanya. Pakaiannya kepercik, sama. Apapun yang tersentuh kencing, maka berarti harus dibersihkan dalam Islam. Mulai cebok kemaluannya, tempat dia buang kencingnya, pakaiannya kalau kepercik, semua kena. Karena tidak sah sholatnya kalau masih kepercik, tidak sah kalau dia nggak cebok, gitu kan? Dan itu penyebab siksa kubur. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, memang ada sabda Nabi SAW, waktu lewati kuburan, 2 kuburan, Nabi mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa pada hal-hal yang tidak dianggap besar oleh manusia, tapi besar itu di sisi Allah SWT. Yang pertama suka namimah, ngadu domba orang. Yang kedua tidak cebok kalau kencing, gitu kan? Tidak membersihkan diri dari kencing. Makanya dalam Islam itu dianjurkan untuk cebok, gitu kan? Membersihkan diri dari kotoran-kotoran ini. Ustaz, apa hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dipakai? Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk memotivasi, tapi tetap disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Apakah itu diperbolehkan? Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai, tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu, lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng ya kehormatan agamanya. Ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas nggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalat fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan? Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah, hadisnya jadi lemah, gitu kan? Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta nggak boleh terima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya, ini kalau disilakan, yang pertama tadi tidak terlalu lemah ya, karena tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Gitu kan? Jadi kalau dua hal ini insya Allah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan ya hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fadail amal saja. Dia cuma masuk di amal-amal sunnah, hadis-hadis motivasi, maka itu dibolehkan insya Allah. Bagaimana kalau kita ikut suatu pertandingan dengan mengharap hadiah yang telah disediakan panitia, tapi untuk ikut kita membayar uang pendaftaran, apakah ini termasuk judi?
Apakah juga termasuk judi meminta makan dan minuman ketika bertanding dengan siapa yang kalah? Dia yang membayar, contoh main catur dan minta minum. Siapa kalah dia yang bayar. Ya. Allahu a'lam, yang saya tahu minimal ini syubhat. Minimal ini syubhat. Jadi kalau misalnya bertanding lalu minta hadiah dari yang kalah, ini lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Tapi kalau ada panitia mengadakan lomba cerdas cermat, lomba keterampilan, lalu nanti ada hadiahnya, itu boleh, nggak ada masalah. Ya gitu, itu tidak ada masalah untuk meningkatkan skill, itu tidak ada masalah. Insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai tadi dihubungkan seperti yang saya katakan di awal, itu nggak boleh. Sama juga masuk tidak boleh kalau dalam judi, seperti kalau Anda belanja di satu mall, dipajang mobil di situ, ini kalau belanja di sini dapat mobil ini, tapi harus melalui kupon-kupon misalnya. Kuponnya per 100.000 dapat satu kupon. Kalau ada orang kebetulan belanja di situ, kebetulan memang hajatnya, ada supermarket dia beli di situ. Lalu dapat kupon 3, dia tulis diisi sama dia. Boleh kah? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja membeli barang sampai numpuk-numpuk hanya untuk berharap dapat mobil, itu nggak boleh. Ini peka sekali perbedaannya ya. Akhirnya dia paksakan diri belanja sesuatu yang mungkin dia tidak perlukan, yang penting dapat kupon dan dapat hadiah itu. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau dia kebetulan belanja, ikut, dapat, itu nggak masalah. Ya. Hampir di setiap resepsi pernikahan, tamu makan dan minum sambil berdiri. Dalam ilmu kesehatan disebutkan dampak yang timbul dari makan dan minum berdiri sambil berdiri, diantaranya menyebabkan dinding lambung terbentur keras, menyebabkan air tidak tersaring dengan baik dan seterusnya. Lantas bagaimanakah hukumnya makan dan minum sambil berdiri? Karena dalam hadis Muslim bahwasanya Nabi SAW melarangnya, namun dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasanya Nabi SAW juga pernah melakukannya. Ini sudah pernah kita bahas dalam masalah manajemen rumah tangga juga. Di antara pernikahan Islami yang baik adalah menjauhi standing party. Karena itu ada alasannya. Kenapa orang-orang Barat mengadakan acara di pinggir kolam, di taman, kemudian mereka tidak meletakkan kursi, gitu kan? Itu yang paling pertama alasannya kalau Anda baca di buku-buku mereka di masalah tatanan sosial di barat itu, kenapa diangkat itu? Untuk pertama hemat biaya. Jadi karena masalah penghematan biaya. Jadi mereka anggap dengan itu kursinya dikurangi, maka setiap kursi sekian dolar misalnya, berarti kali sekian kursi, gitu kan? Masalah hemat. Yang kedua mereka mengatakan, orang kalau tidak duduk maka mungkin lebih mudah untuk interaksi dengan tamu-tamu, sehingga nanti suasana lebih hidup, gitu kan? Suasana jadi lebih hidup. Itu kurang lebih. Tapi ini tatanan kehidupan orang Barat. Artinya orang non Muslimnya, bukan masalah Baratnya, orang non Muslimnya. Tapi kalau dalam Islam dilarang, Nabi SAW melarang, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan dengan sangat tegas, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Ya, ini jelas ditambah riwayat lain juga tidak boleh juga dengan makan. Tidak boleh minum dan makan sambil berdiri. Dalam riwayat Bukhari juga, ini dua riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari juga memang disebutkan Nabi SAW pernah melakukan minum sambil berdiri. Tapi di sini kalau kita lihat sababul wurud, sebab disebutkannya riwayat yang kedua tentang Nabi SAW pernah melakukan minum berdiri, itu karena memang kondisinya tidak ada tempat untuk duduk. Ya, tidak ada tempat untuk duduk. Seperti Nabi SAW melakukannya pada saat pulang dari peperangan. Kemudian beliau lagi berdiri, gitu kan? Dan keadaan memang sangat mendesak untuk harus jalan. Maka beliau pun minum sambil berdiri. Jadi kondisinya memang tidak memungkinkan, hanya itu. Tapi pada saat memungkinkan maka Nabi SAW selalu melakukannya sambil duduk, sebagaimana jelas-jelas perintah Nabi SAW. Dan juga kalau kita pertemukan riwayat antara perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan jangan kalian makan dan minum sambil berdiri, misalnya. Perkataan jelas, statement perintah. Dengan adanya sahabat yang menyampaikan kalau Nabi pernah melakukannya, tentu penyampaian Nabi SAW lebih didahulukan, ya, penyampaian Nabi SAW didahulukan daripada penyampaian para sahabat. Apakah boleh menonton TV saluran Animal Planet karena ingin mengetahui perilaku-perilaku binatang? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tidak ada sesuatu yang haram di situ, ada masalah. Bolehkah nonton berita? Boleh, kalau memang kita anggap tidak ada pelanggaran. Tapi kalau sudah tampil perempuan terbuka aurat ya jangan. Kalau pembawa beritanya misalnya laki-laki, kemudian antum membutuhkan, antum mau melihat sesuatu itu lebih baik kalau didengar ya. Laki-laki melihat laki-laki sportif adalah halal, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tampil perempuan tidak boleh. Oh saya butuh beritanya, tetap saja berdosa dengan melihat, gitu kan? Kalau tidak ada pelanggaran agama tidak ada masalah. Melihat cuplikan binatang-binatang itu nggak ada masalah. Planet, ilmu pengetahuan nggak ada masalah insya Allah.
Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan. Sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazahnya dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi maksud dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya. Dan yang keempat, ya, membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal Ustadz, punya 1 rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa. Tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu masih si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah, tapi setahu saya kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi, ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Nah, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah nomor Ustadz Nizar Jabal, bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan.